Shalom, salam jumpa kembali di Suara Kebenaran, Klasis Kota Kupang Timur. Saat ini kita kembali dan berjumpa untuk sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan pada saat ini. Sebelum itu, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa di surga. Bapa yang begitu setia dalam kehidupan kami. Kesetiaan-Mu Engkau nyatakan pada saat ini. Di samping itu ya Bapa, kami hadir sebagai manusia-manusia yang terbatas. Mari Bapa Engkau memberkati kami dengan firman-Mu yang kudus itu, sehingga kami tahu apa yang mau Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami, untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan yang terpilih bagi kita semua pada saat ini terpilih dari Efesus 5 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-14. Sekali lagi, Efesus 5 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-14. Saya baca bagi kita semua. Di bawah perikop, hidup sebagai anak-anak terang. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, merenungkan firman Tuhan, tetapi juga mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, Shalom. Saya yakin dan percaya setiap kita yang merenungkan bagian firman Tuhan ini, yang mendengarkan bagian firman Tuhan pada saat ini, kita ada damai di hati untuk merenungkan firman ini. Tema yang membimbing kita pada saat ini adalah firman menerangi jalan keadilan. Sekali lagi, firman menerangi jalan keadilan. Di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, kita dipanggil untuk menjadi anak-anak terang. Dan di dalam hal ini adalah bagian dari cara untuk supaya kehidupan kita itu kehidupan yang menjadi berkat. Kehidupan kita tidak menjadi kehidupan yang sia-sia. Maka dari itu, firman Tuhan pada saat ini memanggil kita, mengingatkan kita untuk bagaimana hidup di dalam terang. Dengan adanya terang, orang dapat menguji dan menilai segala sesuatu. Dan juga di dalam terang, kita bisa tahu arah hidup kita. Ketika saya mau maju ke depan, saya tahu saya harus maju kemana. Karena apa? Karena saya ada di dalam terang. Saya tidak takut bahaya. Karena segala sesuatu yang saya pandang ke depan itu saya lihat dengan baik. Di dalam hal ini, terang itu saya lihat sebagai ketika saya jalan dengan Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus itu adalah terang sejati di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Kita dipanggil untuk menjadi terang itu sendiri. Tetapi kemudian bagaimana kalau misalnya hari ini kita belum menjadi anak-anak terang? Apa yang akan terjadi? Kalau tema kita bilang firman menerangi jalan keadilan. Bayangkan kalau kehidupan kita sampai dengan saat ini. Kita sebagai orang-orang Kristen yang sebenarnya setiap hari kita sudah tahu apa sebenarnya harus hidup di dalam terang itu. Tapi kita masih saja tinggal di dalam kegelapan. Kita tidak tahu melakukan cara yang adil itu sendiri. Bagi sesama kita, bagi alam semesta. Kita masih suka menghakimi orang lain. Ketika kita hadir di mana orang lain tidak merasakan damai sejahtera itu. Orang lain tidak merasakan keadilan di dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang kita lakukan adalah hal-hal yang kemudian membuat kita terus melakukan ketidakadilan di dalam hidup ini. Bapak, mama, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, terang firman Tuhan dapat menguji dan menilai apakah sesuatu itu dapat disebut kebaikan, sesuatu itu dapat disebut keadilan, atau sesuatu itu dapat disebut kebenaran atau tidak. Ini soal pilihan hidup. Ketika kita hadir, kita bereksistensi sebagai orang-orang Kristen. Kita dipilih untuk melakukan hal-hal yang benar. Kita dipilih untuk melakukan hal-hal yang adil. Tapi apakah kita sudah melakukan itu? Maka dari itu firman Tuhan hari ini datang kepada setiap kita. Untuk bagaimana segala sesuatu yang kita lakukan itu punya dampak yang besar kepada orang lain. Karena kadangkala begini Bapak, Mama, saudara-saudariku. Kita seringkali egois. Segala sesuatu yang kita lakukan kalau bisa beta dahulu yang rasa damai. Kalau orang lain tidak rasa damai itu parsetan, orang Kupang bilang seperti itu. Tapi di dalam hal ini tidak. Segala sesuatu yang kita lakukan itu harus benar-benar dirasakan oleh orang lain. Seperti matahari ya, dia tidak pandang muka. Dia tidak pandang kita dari latar belakang seperti apa. Dan kita bisa melihat Yesus sama seperti terang itu. Tidak pandang orang, tapi melakukan apa yang Yesus bisa. Supaya orang lain bisa merasakan kasih itu di dalam kehidupan kita. Maka dari itu kita sebagai orang-orang percaya kita sudah berada di dalam terang. Saya yakin dan percaya ketika firman Tuhan ini diberikan kepada kita. Kita sudah hidup menjadi orang-orang percaya. Kita sudah hidup menjadi anak-anak terang. Maka dari itu firman Tuhan akan menerangi jalan hidup kita untuk kita melakukan yang adil dalam kehidupan kita. Tapi mampukah kita untuk melakukan? Kalau hari ini kita masih ada di dalam kegelapan, mampukah kita? Mari kita masing-masing merenungkan itu. Di dalam hati kita bertanya, mampukah saya melakukan itu? Mampukah saya keluar dari kegelapan? Dan kita berdoa bahwa Roh Kudus akan memampukan setiap kita untuk melakukan apa yang baik, apa yang sudah Yesus ajarkan kepada kita. Di dalam firman Tuhan ini, kita tidak ingin hidup di dalam kegelapan dan dosa. Pasti setiap kita tidak ingin hidup. Tapi seringkali kita jatuh. Karena kita manusia yang terbatas. Kita dipanggil sekali lagi
untuk meninggalkan segala keterbatasan kita. Karena hari ini kita sudah hidup dengan Tuhan Yesus. Paulus mengingatkan kita seperti itu. Terang telah membawa kita untuk ada di dalam hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Maka dari itu, biarlah kehidupan kita terus menjadi terang dan berkat di mana saja kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur ya Bapa di sorga, kami panjatkan kepadamu. Segala sesuatu yang kami lakukan, itu semua atas apa yang Tuhan perkenankan bagi kami. Dan semua yang kami lakukan, itu semua berdasarkan apa yang Tuhan mau daripada kami. Tuhan sudah menyatakan itu melalui firman-Mu ya Bapa. Firman-Mu begitu sederhana. Tapi kami tahu bahwa itu tidak sesederhana ketika kami melakukan itu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Mari memperlengkapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mampu untuk melakukan itu semua di dalam kehidupan kami. Ketika kami ada di dalam rumah tangga kami, ketika kami ada di dalam pekerjaan kami masing-masing, dan ketika kami ada di dalam setiap tugas dan pelayanan yang kami lakukan. Mari memberkati setiap kami ya Bapa, dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah suara kebenaran bagi kita semua. Kiranya suara kebenaran ini menjadi kesaksian bagi kita semua untuk kita melakukan apa yang baik, apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, sampai jumpa.